Pada pertemuan video kali ini, kita akan membahas subbab yang berikutnya terkait kinematika partikel, yaitu gerak melingkar. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa ada dua percepatan yang perlu kalian ketahui dalam pembahasan gerak melingkar. Yang pertama adalah percepatan radial atau sentripetal, yang fungsinya di sini dia adalah mengubah arah kecepatan. Jadi kalau kita gambarkan di sini kita tahu kalau gerak melingkar pasti lintasannya berbentuk lingkaran ya. Nah, arah dari percepatan radial atau sentripetal ini dia akan selalu menuju ke pusat lingkaran. Yang kedua adalah percepatan tangensial atau linier. Bisa kalian sebut percepatan tangensial atau percepatan linier, yang fungsinya adalah mengubah besar kecepatan. Arah dari percepatan tangensial ini adalah selalu tegak lurus dengan percepatan radial. Misalnya dalam gerak melingkar ini arahnya adalah searah jarum jam, seperti tanda panah ini, maka kita bisa gambarkan bahwa arah dari percepatannya mengikuti arah gerak benda dan di situ tegak lurus dengan percepatan radialnya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan di sini bagaimana kita mengubah dari hubungan linier menjadi hubungan sudut atau angular. Misal kita punya suatu objek yang berpindah dari, anggap ini adalah titik A ke titik B, membentuk busur S. Ya. Maka secara hubungan liniernya kita punya jarak itu kita nyatakan secara S. Nah, secara sudut kita bisa nyatakan itu dalam theta. Jadi kita bisa gunakan hubungan linier dan hubungan sudut untuk menyatakan besaran-besarannya. Jadi kalau di jarak itu dalam hubungan linier adalah S, maka dalam hubungan sudut atau angular adalah theta. Demikian juga dengan besaran vektor yang lain, yaitu kecepatan. Dalam hubungan linier kita punya kecepatan itu adalah V, sedangkan pada hubungan sudut kita punya namanya kecepatan sudut itu adalah omega dengan satuannya radian per second. Kemudian yang terakhir untuk percepatan yang linier atau tangensial ya, karena tadi tangensial itu sama saja dengan linier. Kalau percepatan tangensial itu dia adalah simbolnya A, yang satuannya kalian tahu meter per second kuadrat, maka untuk hubungan sudutnya kita punya percepatan sudut yang satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, berikutnya adalah untuk gerak melingkar, kita juga bisa bagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sama halnya seperti gerak lurus. Yang akan kita bahas pertama adalah gerak melingkar beraturan. Jadi sama seperti gerak lurus, bahwa gerak melingkar beraturan itu dia besar atau nilainya konstan. Jadi nilai kecepatannya konstan, tetapi karena di sini gerak melingkar, kita lihat bahwa untuk gerak melingkar arahnya selalu berubah. Jadi tergantung nanti saat membentuk lintasan lingkaran, arahnya akan selalu berubah. Jadi di sini untuk gerak melingkar beraturan, nilai kecepatannya konstan, tetapi arahnya berubah. Ya. Sehingga konsekuensinya, kita tahu tadi yang fungsinya adalah mengubah arah kecepatan itu adalah percepatan radial. Sedangkan percepatan tangensial adalah mengubah besar kecepatan. Jadi karena besar atau nilai kecepatannya tetap, maka pada gerak melingkar beraturan, di situ dia percepatan tangensialnya sama dengan 0. Namun, percepatan yang selalu ada, karena arahnya yang selalu berubah, itu adalah percepatan radial atau sentripetal. Sehingga pada gerak melingkar beraturan, yang bisa kita hitung itu adalah percepatan sentripetalnya. Ya. Jadi dari hubungan sudut ini, nanti silahkan kalian cari, kita akan bisa dapatkan bahwa percepatan sentripetal itu besarnya adalah V kuadrat per R. Jadi V adalah kecepatannya yang nilainya konstan tadi,
Jadi percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R dengan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Sedangkan untuk jenis gerak melingkar yang kedua itu adalah gerak melingkar berubah beraturan. Pada gerak melingkar berubah beraturan, berbeda dengan gerak melingkar beraturan, jika tadi gerak melingkar beraturan itu arahnya yang berubah, sedangkan nilainya tetap, nilai kecepatannya tetap, maka pada gerak melingkar berubah beraturan, besar dan arah kecepatannya itu berubah, tidak konstan. Nah, sehingga konsekuensinya pada gerak melingkar berubah beraturan akan ada dua nilai percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Untuk percepatan sentripetal besarnya sama, yaitu V kuadrat per R. Sedangkan percepatan tangensial itu besarnya kita bisa cari dengan alfa R. Jadi alfa tadi adalah percepatan sudut kali R-nya adalah jari-jari dari lingkarannya. Sehingga nanti kita bisa cari resultan percepatannya adalah akar AT kuadrat plus AR kuadrat. Dan nanti arahnya kita juga bisa mencari dari hubungan tangensialnya, sama seperti saat kita belajar vektor. Nah, untuk nantinya mencari misalnya theta, nilai theta, kemudian omega dan alfa, kita bisa gunakan hubungan linier yang sudah kita ketahui, 3 persamaan gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita ketahui. Nah, di sini kita bisa ubah hubungan linier ini menjadi hubungan sudut atau anguler dengan mengganti nilai X-nya itu adalah setara dengan R theta, V-nya adalah setara dengan R omega, dan A-nya adalah setara dengan alfa R. Sehingga kita akan punya hubungan anguler yang baru untuk gerak melingkar berubah beraturan. Silahkan dicoba untuk contoh gerak melingkar pada soal nomor 1 ini.